Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal mengenai substitusi. Nah, pada kesempatan ini saya akan substitusi kacang koro terhadap tepung terigu dalam pembuatan roti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Febrianto dengan NIM J1A1180027. Langsung saja ke latar belakang. Roti yang kita ketahui merupakan hasil olahan pangan yang kaya karbohidrat. Nah, asal mulanya roti ini berasal dari negara barat, namun lama-kelamaan menjadi tren di Indonesia. Salah satu alternatif untuk mengurangi jumlah penggunaan tepung terigu dalam pembuatan roti adalah dengan cara mengganti atau mensubstitusi bahan dasarnya, yaitu tepung terigu. Yang mana tepung terigu Indonesia tidak memproduksi secara sendiri atau masih dalam bentuk impor. Kacang koro memiliki potensi besar dalam substitusi karena memiliki beberapa kandungan, seperti kandungan karbohidrat yang tinggi setinggi 60%, protein 30%, dan serat 8%. Banyak faktor lain seperti faktor-faktor fermentasi. Identifikasi masalah. Adakah pengaruh substitusi tepung terigu terhadap karakteristik? Bagaimana pengaruh lama fermentasi karakteristik produk? Dan bagaimana pengaruh substitusi tepung kacang koro dengan lama fermentasi terhadap karakteristik produk? Nah, maksud dan tujuan penelitian bermaksud untuk mengetahui atau melakukan penelitian mengenai roti tawar atau roti-roti lain menggunakan substitusi tepung kacang koro. Tujuannya untuk mengetahui adanya pengaruh terhadap kacang koro pedang terhadap produk. Manfaatnya dalam segi pengetahuan untuk memberikan nilai tambah pada kacang koro sebelum dimanfaatkan secara optimal. Dari segi ekonomi, meningkatkan produksi kacang koro di Indonesia. Nah, ini adalah bentuk dari kacang koro. Ini adalah tepung kacang koro yang telah dilakukan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tepung terigu, ragi, gula, garam, air, dan bahan baku penunjang lainnya. Produk penelitian adalah 3, yaitu roti, roti tawar, dan donat. Langsung saja, ini adalah diagram akhir penelitian secara umum. Tahap 1 adalah pembuatan tepung kacang koro pedang untuk mengetahui pembuatan tepung kacang kora. Ini adalah penelitian awal, pembuatan tepung kacang koro. Penelitian kedua adalah penelitian utama pembuatan roti tawar dengan substitusi kacang koro pedang yang menentukan pembuatan roti dengan perbandingan substitusi yang berbeda-beda antara 1 dan 2 serta waktu fermentasi yang berbeda-beda. Ini adalah penelitian awal. Penelitian awal dilakukan dengan cara pembuatan tepung. Pertama adalah kacang koro pedang, dilakukan penyortiran, pencucian, perendaman, dan pengadukan selama kurang lebih 4 jam. Selanjutnya adalah pengupasan kulit, pencucian, pemecahan, dan pengeringan, serta dilakukan tahap akhir yaitu penggilingan dan pengayakan dengan 60 mes selama 1 jam, sehingga didapat adalah tepung kacang koro pedang. Kemudian adalah penelitian umum atau penelitian utama. Penelitian utama adalah ketika kacang koro telah menjadi tepung, yaitu dengan cara substitusi atau penghitungan atau pengurangan jumlah bahan utama. Yang digunakan adalah 2:8, 3:7, dan 4:6. Nah, setelah dilakukan substitusi, maka dilakukan adalah pembuatan roti secara langsung, yaitu dilakukan penimbangan, pencampuran 2 hingga kali, yang kemudian dilakukan fermentasi. Setelah itu dilakukan pemanggangan. Next, hasil penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan pada pembuatan tepung kacang koro pernah dilakukan rendemen atau kadar air kadar sianida. Pada rendemen itu dari 100% terdapat rendemen sebanyak 55%. Kemudian kadar asam sianida terdapat sejumlah 12,83 mg per kilogram, serta memiliki kadar air yang cukup tinggi 8,5%, maksimal adalah 14,5%. Di sini adalah respon organoleptik dari beberapa penilaian panelis. Yang pertama adalah pada sampel yang pertama 1, itu adalah tarif nyatanya A, B, dan C. Pada kode sampel B terdapat rata-rata 3,6, berbeda jauh dengan rata-rata
kacang koro atau pengaruh substitusinya. Next, yang ini adalah rasa. Rasa di ANOVA menunjukkan evitung perlakuan perbandingan tepung kacang koro lama tidak berpengaruh nyata, maka dapat diputuskan bahwa menerima atau mempertahankan R atau nilai kontrol. Kemudian aroma. Pada sumber ANOVA menunjukkan lampiran pada 14 menunjukkan evitung atau perlakuan perbandingan tepung kacang koro dengan lama fermentasi tidak berpengaruh. Perbandingan tepung kacang koro dengan lama fermentasi terhadap aroma roti tawar. Next, penentuan sampel terpilih. Dari 9 perlakuan, maka didapatkan adalah satu sampel dilanjutkan penelitian utama, yaitu pada kode sampel A2B3 dengan jumlah kadar air 4, karbohidrat 2, protein 3, volume pengembang 5, dan tekstur 3, rasa 5, aroma 5, warna 4 dengan jumlah total 31. Maka, berdasarkan hasil hitung menggunakan kelas interval bahwa sampel yang terpilih melakukan A2B3 dengan perbandingan tepung kacang koro 3:7 dengan lama fermentasi 100 menit. Hasil penelitian, daya kembang tertinggi yakni pada donat perbandingan tepung kacang koro 7,5%. Daya terima yang disukai pada donat itu adalah 2,5%. Hasil penelitian pendahuluan analisis itu adalah 11,972 mg per kilogram. Nah, di sini ada hasil pendahuluan tepung penambahan kacang koro berpengaruh terhadap karakteristik roti tawar terhadap respon kimia. Lama fermentasi berpengaruh terhadap karakteristik roti tawar. Interaksi antara perbandingan tepung kacang koro dengan tepung terigu dan lama fermentasi adalah pengaruh terhadap hasil respon kimia. Mungkin itu saja review dari saya untuk hari ini. Mungkin akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.